Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat sebuah readingan untuk zodiak Taurus dan juga Capricorn. Gimana kehidupan percintaan kalian kalau kalian ketemu? Ya, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir. Bisa tekan tombol loncengnya. Dan kalau kalian ingin private reading, terapi, terus beli perhiasan suping, titanium, mau jadi donatur Jumat Berkah, mau apa namanya eh, donatur Jumat Berkah, terus mau donasi juga buat channel saya, bisa tekan bisa hubungi kontak WhatsApp yang di kolom deskripsi ya. Terus ini genderless dan timeless, bisa dibuka kapan aja dan berlaku untuk apa namanya gender apa aja. Terus apalagi ya. Sebelum dimulai kita berdoa dulu ya. Oke. Jangan di skip pada saat saya menshuffle dan jangan di skip iklannya, oke? Kisah asmara Taurus dan Capricorn. Oke. Kisah asmara Taurus dan Capricorn. Oke, kisah asmaranya. Wow. Ayo, yang banyak berkhianat ya. Nggak berkhianat sih, cuman wow, tadi tuh saya ngebayangin kartu ini sebenarnya. Salah ternyata ya, Nine of Sword. Saya ngebayangin kartu Ten of Sword gitu. Oke. Wow, ngeri nih kartunya ya kalian ya. Oke. Salah satu dari kalian ada yang memusingkan mengenai pusing mengenai masalah uang, karena mungkin ada yang pernah dikhianati dalam hal keuangan ya. Terus juga apa lagi ya, overthinking ya. Dia tuh salah satu dari kalian ada yang overthinking, insomnia, beban terlalu berat ya kan. Terus ya kalian ada harus memutuskan mana jalan yang mau gue ambil ya gitu. Namun berkat kerja keras ya, berkat keuletan, akhirnya kalian bisa menaklukkan hal yang dirasa nggak mungkin. Jadi kalau ketemu tuh kalian tuh sama-sama punya suatu hal yang dirasa tuh bisa dibangun bersama-sama. Walaupun mungkin terlihat tidak mungkin, tapi kalian tipe orang yang kalau ketemu itu percaya terhadap hal yang nggak mungkin. Itu jarang ya, kadang udahlah, masa udah nyerah duluan di tengah jalan misalnya kayak gitu. Itu ada juga yang kayak gitu. Tapi kalau kalian tipenya tuh yang believe in impossible, tapi percaya terhadap hal-hal yang tidak mungkin gitu loh ya. Jadi ya seperti itu. Terus ada bottom of the decknya, ada the magician, karena pernah dikhianati, pernah ditipu, mungkin masalah uang gitu ya. Akhirnya kalian punya energi yang ketika kalian percaya terhadap sesuatu hal yang nggak mungkin, kalian mungkin ada yang melakukan law of attraction atau percaya sama keajaiban Allah, yakin, dan memang buahnya adalah kalian sama-sama bisa punya energi the magician, apa yang kalian mau bisa terwujud. Dan ada Eight of Wands ya, dimana memang semua itu kalian hanya berserah sama Allah aja, tapi yakin gitu, yakin percaya bahwasanya Allah memang bisa mengeluarkan kalian. Dalam artian memang ada sesuatu nih yang terjadi dalam hidup gue ini, mungkin gue mau membangun, mungkin gue ada yang mau dibangun
apanya nih gitu, ada pesan moralnya, ada hikmahnya gitu ya. Jadi pas kalian ketemu itu memang ternyata ngeblend, sama-sama membangkitkan spiritual. Mungkin ada yang pernah punya pengalaman dikhianati, ditipu segala macam, dan kalian tuh tipe orang yang nggak ego gitu loh ya, nggak egosentris, nggak egois, tapi lebih ke maunya pasangan apa gitu loh ya. Kita ketemu di tengah ya, dan memang salah satu dari kalian nih ketika ada yang suka ya udah ngomong gitu, nggak perempuan nggak laki, tipenya seperti itu ya. Dan ada inisiatif untuk bergerak maju ya, walaupun mungkin di masa lalu ada tower moment yang memang mungkin ketika memang itu terjadi ada hal-hal yang dirasa memang itu udah nggak worth it lagi untuk dipertahankan ya. Ya pembayaran yang efeknya juga mungkin ada di masa kecil ya, dimana tanpa kita sadari itu sakit hati, dendam, marah, emosi itu memang ada dari efek inner child ya. Nah ada pengkhianatan kan, entah itu ditipu soal uang, entah itu ternyata ada yang melakukan hubungan third party gitu ya. Tapi akhirnya kalian segera memutuskan untuk menikah karena memang begitu kalian ketemu, kalian merasakan hal-hal yang dirasa itu oh kayaknya ini bisa ngeblend nih gitu ya. Oke, sama-sama membawa kebaikan. Oke, ketika kalian ketemu udah waktunya tepat untuk menyatu. Kuncinya adalah komunikasi, semua itu dikomunikasiin, dan ketika kalian punya sesuatu harus digenggam terus ya. Oke, kamu sudah cukup baik dinilai oleh siapapun termasuk Allah ya, makanya waktunya kalian untuk sembuh ketika kalian ketemu. Gak heran kalau kalian ketemu itu kalian bisa menikah. Dan memang walaupun ada di persimpangan jalan ya, two of wands, sini conclusion ya, kalian harus segera memutuskan lo mau berubah atau enggak, mau ke arah yang lebih baik atau enggak. Kalau enggak ya udah gitu loh, gitu-gitu aja sampai lo berubah, sampai lo lulus. Karena sesuatu hal yang tidak baik yang dihadirkan ke dalam hidup kita sebenarnya mau merubah kita ke dalam kehidupan yang jauh lebih baik, dan new start is coming. Kalau kalian ketemu itu adalah hal yang baru, akan segera hadir semuanya, kehidupan baru, percintaan baru, dan lain-lain sebagainya. Oke, saya skip dulu ya. Oke, kita mulai lagi ya. Tadi saya ada beberapa keperluan. Oke. Jangan trauma, jangan takut untuk memulai suatu hubungan baru. Insya Allah kamu kalau ketemu itu adalah hal yang baik, semuanya serba baru, buka lembaran baru ya gitu. Jadi kasih kesempatan kepada kehidupan percintaan kamu, karena ketika kalian bertemu gak ada lagi yang pakai topeng ya, itu semua itu adalah realita. Tetap optimis terhadap kehidupan percintaan kamu, dan ketika kamu sudah healing, ketika kamu sudah sembuh, akan ada orang yang menyesal di masa lalu dan mau kembali, tapi semua terserah sama kamu. Mungkin ada yang masih terpisah atau belum menyatu dalam ikatan pernikahan, tapi insya Allah kalau kalian ketemu akan jadi penyatuan suami istri ya, dan kalian bisa membebaskan diri kalian ya, dan mengambil alih kontrol hidup kalian. Dan this could be the one, bisa jadi dia adalah orang yang tepat untuk kalian ya, dan gak ada lagi cinta tidak berbalas. Mungkin dulu kalian bucin sama pasangan kalian, terus sama-sama punya perasaan romantis ya. Salah satu dari kalian ada yang punya anak, atau dua-duanya udah punya anak, atau juga punya sisi kekanak-kanakan ya. Dan itu percaya nggak percaya hal yang suatu hal yang nggak buruk kalau menurut saya. Memang kita kadang harus punya sisi kekanak-kanakan biar nggak flat gitu ya. Oke. Gimana sih perjalanan jiwa kamu? Failure. Kamu akhirnya menyadari, mengerti bahwasanya kesalahan adalah peluang kamu untuk belajar ya, dan sering membayangkan hal-hal yang baik, hal-hal yang indah gitu untuk
biar itu terjadi dan akhirnya dikabulin karena kamu punya energi the magician dan kamu percaya sama strength, ada strength, nggak ada lagi rasa bersalah ya gitu. Terus juga jadi orang yang jauh lebih sabar gitu kan, dan nggak ada lagi kekhawatiran ya. Terus punya harga diri dan lebih banyak membantu orang lain gitu, bersedekah lewat tenaga, banyak hal lah ya gitu ya. Pokoknya yang intinya adalah kamu lebih banyak berbuat baik begitu ketemu dua-duanya. Oke, itu hal yang baik. Oke, kisah asmara Taurus dan Capricorn, jangan stop untuk jangan membanding-bandingkan hidup orang lain dengan hidup kamu ya. Tetap beda, something bigger is on the way, suatu hal yang besar akan segera datang, hadir, yaitu hadiahnya kalian menjadi union atau bersatu. Dan apa yang kalian mau itu akan terwujud. Ini adalah energi the magician, keluar kartunya 2. Ya udah, kalian sering ngebayangin hal-hal indah, pernikahan, pasangan segala macam, kalian akan dapat ya. Terus lebih seneng gerak, nari. Kalau kalian ketemu tuh pokoknya insya Allah akan bahagia ya, saling mengobati satu sama lain, lebih banyak mendengar atau jadi pendengar yang baik, dan kalian gak gengsi lagi untuk minta maaf. Mungkin salah satu dari kalian ada yang gengsi banget minta maaf gitu di zaman dulu, atau pasangan kalian kayak gitu. Saya selalu percaya bahwasanya ketika kita memang diketemukan orang yang tidak baik, terutama pasangan, terus kita tetap baik, itu adalah tabungan kita sebenarnya ya. Trust your intuition, percaya terhadap intuisi kamu ya, karena itu adalah salah satu hadiahnya dari Allah juga ya. Terus waktunya kamu untuk bangkit. Oke. Aku belum mau beli kartu karena beli kartu itu tuh kayak menyatu ya sama kita gitu. Jadi kalau misalnya kita mau beli ya beli gitu, kalau enggak ya udah gitu loh. Nggak bisa kita banyak juga kalau kita enggak nyatu sama kartunya, itu beda gitu. Jadi belum ada lagi yang mau saya beli ya. Kisah asmara Taurus dan Capricorn. Oke. Jadi kalau bosen, sorry to say, tapi kalau saya udah beli pasti itu enak di hati ya. I open my heart and allow the wonder to flow into. Jadi ya, kamu membuka hati kamu seluas-luasnya untuk apapun yang hadir dalam hidup kamu, dan kamu lebih menggunakan cinta, pokoknya menganggap itu suatu hal yang amazing lah, pokoknya nggak musibah atau nggak apa ya. Dan kamu percaya bahwasanya Allah itu memberikan kita ujian tuh nggak di luar batas kemampuan umatnya gitu loh ya. Dan ya lebih bisa membatasi aja sih gitu loh. Oh sama si A ini segini aja, oh sama si B ini segini. Jadi mencegah untuk menyakiti dan disakiti, menutup siklus hal yang gak baik ya. Kamu benar-benar menguatkan akar percintaan kamu ya. Terus the source of happiness lies within us. Jadi kebahagiaan yang ada dalam hidup kamu, atau kamu sedang membingkai kebahagiaan kamu di seluruh hidup kamu ketika memang kamu sudah memutuskan untuk healing dan sembuh ya. Kamu nggak mau lagi banyak berpikir, tapi melakukan sesuatu dengan penuh cinta ya. Jiwa kamu bertumbuh ya, dan kamu sadar, oh ya jiwa gue tuh kayak apa ya, kayak buah yang ditanam di kena sinar matahari, terus kena hujan gitu kan, tumbuh gitu. Dan jiwa kamu seperti itu. Oh yang dulu nih gue mau jadi something gitu kan. Nah kita lihat apa sih yang kamu lakuin kalau kalian tuh lagi ada di waktu luang ya. Asik. Taurus dan Capricorn, kalian kalau lagi di waktu luang tuh ngapain aja sih gitu kan. Oke. Energy work ya. Karena kalian sudah terbangkit spiritual, intuisinya kuat, terus punya energi the magician gitu ya. Loa, ada yang melakukan loa. Jadi kalian lebih banyak bekerja dengan energi karena kalian sudah positif, sudah pada bisa lebih think positif ya.
dan kalian menggunakan tangan-tangan kalian untuk membuat suatu kerajinan, dan kalian nih ya mencatat mencatat hal yang nggak baik terus kalian bakar seolah-olah kalian sedang membuang hal-hal yang tidak baik juga. Dan kalian rajin medical check up ya gitu, karena mungkin efek dari kurang tidur, pengkhianatan, mungkin Anda terganggu ke dalam organ-organ dalam, kalian juga sering berendam di bath gitu kan, dan karena kalian orangnya udah positif energi, jadi kemanapun kalian pergi positif semua gitu. Dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman-teman, maksudnya ya dulu mungkin sama pasangan kalian aja gitu kan, dan ada yang mungkin sisi spiritual terbangun, dia ada yang masuk ke dunia kristal dan tahu bahwasanya kristal itu adalah media ya gitu, banyak bergerak, dance ya, mungkin olahraga, mungkin bermain macam-macam gitu kan, dan mungkin kalian senang merencanakan traveling satu sama lain atau bersama-sama, tapi jangan ngerencana aja, tapi harus ada actionnya ya. Oke, kalau menurut saya reading untuk zodiak Taurus dan Capricorn sudah selesai. Kita ketemu lagi di reading berikutnya. Mohon maaf kalau saya banyak salah. Yang mau private reading, terapi, terus beli mutiara atau suping titanium ya, mau donasi atau mau Jumat Berkah, bisa kontak WhatsApp yang di kolom deskripsi. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Subscribe juga channel kedua saya, Panda Bradsat School, untuk anak-anak. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.